Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisri Rahmawati, guru biologi di SMA Negeri 1 Asam Jujuhan, Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, angkatan pertama di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching yang telah saya lakukan. Peer teaching ini merupakan rangkaian dari kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, dan LKPD, serta instrumen penilaian. Berikut adalah hasil dari peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu semuanya? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, silakan terlebih dahulu ya untuk menyiapkan bacaan kitab dan berdoa tentunya. Semua siap, mulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mohon kondisikan kelas Ananda sudah dalam keadaan yang rapi. Itu baju Susanto masukin ke dalam dulu nak, bajunya. Oke. Kemudian sampah-sampah yang ada di sekitar Ananda tolong dipungut. Baik. Oke, sebelumnya Ibu cek terlebih dahulu kehadiran kita pada pagi hari ini. Delsa hadir? Hadir. Ya. Husni, Mutia, Bu. Roza, Siska, Siska Liza, Susanto. Oke, Hadir. nihil pada hari ini ya, Anda semuanya. Alhamdulillah, Bu. Iya, Oke, baik. Pada hari ini alhamdulillah kembali bertemu ya dengan Ibu Sri ya di pembelajaran biologi. Baik, untuk hari ini sebelumnya Ananda, nah, Ibu ingin bertanya kepada Ananda terlebih dahulu. Pernahkah kalian pergi jalan-jalan kemarin ketika liburan? Pernah, Bu. Ada, Bu. Ya, Pernah, Bu. Iya, tentu ya. Mesti paling suka jalan-jalan itu sepertinya. Suka Ya. sekali, Bu. Bu. Ketika Ananda jalan-jalan misalnya ya, Ananda pasti naik mobil gitu ya, atau naik motor. Nah, ketika Ananda naik mobil atau naik motor, Ananda memperhatikan perjalanan nggak? Perhatikan, Ya, Bu. Kadang-kadang, Bu. Banyak kendaraan lain di sepanjang jalan gitu ya, tidak hanya motor, mobil, truk gitu ya, yang semua itu mengangkut. Kalau yang namanya mobil mungkin di dalamnya mengangkut manusia gitu ya, kalau motor juga manusia, kalau truk bisa jadi selain pak supir gitu ya, dia akan membawa mungkin material pasir dan segala macamnya. Nah, kemudian ketika kita lihat di sepanjang perjalanan itu ada jalan yang kita lewati, ya kan Ananda? Kemudian nanti kita akan berhenti mungkin melakukan istirahat ya sebentar. Nah, ternyata siklus atau kegiatan yang kita lakukan itu gitu ya, kita bawakan ke tubuh kita, ternyata ada aktivitas yang mirip loh. Nah, itu terjadinya transportasi, ya enggak? Transportasi Ya, Bu. tubuh kita. Nah, kalau dianalogikan Ananda semuanya, di dalam tubuh kita, nah dengan ketika Ananda pergi jalan-jalan itu gitu ya, nah mobil atau motor atau truk itu diibaratkan atau dianalogikan di dalam tubuh kita itu adalah sebagai darah. Kemudian jalan yang kita lewati itu adalah pembuluh darahnya, gitu ya. Kemudian nanti kita akan berhenti di suatu terminal. Nah, terminal itulah yang disebut atau dikenal kalau analoginya ke dalam tubuh itu adalah jantung. Nah, ternyata
ada analogi ya, ada sedikit persamaan ketika kita beraktivitas pada liburan kita atau kita melakukan perjalanan dengan aktivitas di dalam tubuh. Kemudian berikutnya, Ananda Ibu, Siska, kemarin Ibu dengar adiknya luka ya, bocor kepalanya ya. Iya, Bu. Kena jendela. Nah, ketika luka gitu kan, nah darah keluar dari kepala gitu kan. Nah, untuk beberapa waktu yang akan datang, darah itu berhenti mengalir. Nah, kenapa sih darah bisa berhenti mengalir? Nah, ternyata ada proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Kemudian bagaimana sih caranya darah itu berhenti mengalir? Nah, itu nanti yang akan kita bahas atau kita pelajari pada materi yaitu sistem sirkulasi ya. Bikin sedikit ke sirkulasi. Bahasa lain dari sistem sirkulasi ini apa? Peredaran darah. Sistem peredaran, Bu. Sekali, sistem peredaran darah. Ya. Nah, baik, mohon perhatian semuanya. Ibu akan screen ya PowerPoint. Oke. Wow. Bagus ya, Bu. Ya, terlihat Apa Delta. tangannya, Ibu? Nampak, Nak? Oke. Nampak, bagus sekali. Sekali ya. Oke, baik, kita lihat. Ini jalan di mana ini, Bu? Itu jalan tol yang diibaratkan apa namanya tadi itu adalah suatu sistem transportasi ya. Nah, kita analogikan ke tubuh kita. Nah, seperti itu keadaan dan kondisinya. Baik, silakan Anda perhatikan. Sudah nampak yang Ibu Sheni? Nah, jadi di sini anak Ibu semuanya materi kita yaitu 3.6 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dan kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang terjadi pada sistem sirkulasi. Indikator pencapaiannya, nah ini dia, barangkali sudah terlihat oleh Ananda, indikatornya adalah 3.6.1, menguraikan komponen penyusun darah. Kemudian berikutnya menjelaskan proses pembekuan darah. Nah, ini tadi yang Ibu ceritakan kepada kita semua ya, bagaimana luka itu bisa terjadi. Nah, di sini kita akan melihat gitu, apa sih yang menyebabkan bisa keluar darah yang berwarna merah dari tubuh kita? Kemudian bagaimana ketika terjadi luka atau kecelakaan di tempat kerja misalnya, darah itu bisa membeku. Nah, ini akan kita pelajari pada materi sistem peredaran darah dengan model pembelajaran problem based learning. Sebelumnya, kita bagi kelompok terlebih dahulu ya, Ananda semuanya. Silahkan duduk dalam kelompok masing-masing. Ya, Desa, Indah, Husni, Mutia, dan Ois, itu satu kelompok ya, Nak ya? Ya, Bu. Siko duduk, sini duduknya, sini kelompoknya. Ya, Oke. Kemudian kelompok 2 ada Roza, Siska Enggriani, Siska Liza, dan Susanto. Oke, silakan Ananda Siap, Ibu Bu. semuanya. Ini sudah ada LKPD yang Ibu berikan ya. Oke, udah ada di tangannya semua? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Nah, dari LKPD silakan Ananda perhatikan apa instruksi yang diberikan pada LKPD tersebut. Nanti akan kita diskusikan terkait dengan permasalahan dari wacana yang Ibu tampilkan. Oke, dipersilakan. Oke, itu Susanto, tolong fokus. Iya, fokus ya, Nak ya. Nah, jadi aktivitas yang Anda lakukan itu akan Ibu pantau, akan Ibu lihat apakah diskusi berjalan dengan baik. Nah, ini ada penilaian yang sudah Ibu tampilkan. Nah, silakan.
Ibu beri waktu 10 menit ya Ananda semuanya. Ibu, saya takut darah, Bu. Ganti gambarnya boleh, Bu? Oh gitu. Kenapa Ois takut darah, nak? Saya fobia, Bu, sama darah, Bu. Ya, baik. Kita ganti judulnya sini ya. Tapi nggak boleh takut darah lagi ya sebenarnya. Iya, Bu. Oke, baiklah Anda semuanya. Ibu tunggu beberapa waktu. Silahkan melakukan diskusi. Lihat lembar LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Nah, Bu, ini yang nomor 2 ini gimana cara bikinnya, Bu? Nggak tahu, Bu. yang mana Dasa? Yang nomor 2. Yang nomor 2. Yang nomor 2, silakan Delsa amati LKPD-nya. Oke, nah di sini ya, kita lihat tadi ada luka yang terjadi. Ini ada wacana yang diberikan. Kemudian dari wacana yang diberikan, silakan dicari informasi dari studi literatur. Coba boleh di-scroll dulu di Google, dicari dulu di Google, di-searching. Nah, apakah Ananda bisa mencari informasi dari wacana tersebut? Nanti Ya, Bu, tukar dari gambarnya, Bu. apa dasar? Ois tak tukar, Bu. Ois takut minat darah, Bu. Gimana takut darah Ois? Ini memang Kok harus kita nanti pingsan ya, Bu. Susah kita ngangkatnya ke UKS. Ois kan berat. Nah, nanti silakan di sini Ananda Ibu perhatikan ada tabel untuk wacana yang kedua. Ini kelompok 2 tadi ya. Silakan nanti Ananda identifikasi masalah, apa masalah yang Ananda temukan. Nah, pada wacana kedua tadi. Kemudian tulis rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang memfokuskan masalah pada wacana yang telah kalian kaji. Kemudian yang ketiga, tentukan jawaban sementara Ananda. Menurut dugaan Ananda di kelompok, bagaimana proses pembekuan darah itu terjadi, gitu kan? Nah, buat hipotesis dari masalah. Tahu hipotesis? Dugaan Lupa-lupa sementara. ingat, Bu. Nah, itu udah dijawab sama Santot. Benar sekali, Ananda. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Kemudian kita lihat mencari data yang relevan. Nah, berarti kita di sini mencari data dengan membaca buku atau bisa di searching di Google. Nah, kemudian mari ditanyakan atau didiskusikan dalam kelompok. Dipersilakan. Oke, sembari diskusi Ibu cek ya ini. Nah, itu yang masih tidak fokus, tolong. Semua ada penilaiannya. Mulai dari diskusinya gitu ya, nanti ketika tampil mempresentasikan itu akan Ibu nilai. Kami kelompok 1 udah selesai, Bu. Oke, baik, sudah selesai semuanya. Silakan fokus kembali ke depan. Baiklah, Anda semua, kita akan bahas permasalahan yang ditampilkan pada LKPD ya. Yang pertama, ini tadi ada kelompok 1. Oke, dari kelompok 1 siapa yang mau menampilkan? Ois, Bu. Ya, Ois, silakan Ois untuk menampilkan, bacakan wacananya, kemudian jawab pertanyaan. Baik, Bu. Bagaimana pentingnya peranan oksigen dalam tubuh? Oksigen dalam tubuh berguna untuk melaksanakan proses oksidasi. Apa yang dibakar di sini, Bu? Ya. Apa yang dibakar? Maksudnya tadi itu pembakaran zat makanan dengan apa dia membakar, Bu? Nah, silakan dibaca saja dulu, Nak. Dibaca saja dulu, nanti Ibu tanggapi. Pembakaran zat makanan ini berlangsung pada seluruh tubuh. Oleh karena itu harus ada alat transportasi yang menyebarkan oksigen dari paru-paru dan zat makanan dari usus halus mencapai sel-sel yang ada di seluruh tubuh manusia berupa apakah alat transportasi atau peredaran dalam tubuh manusia. Alat transportasinya itu tadi kan darah, Ibu. Ada darah, tadi kami baca ada darah merah, ada darah putih, darah putih. Ya, Tapi Ada kami keping-keping darah. Pembakaran ini apa yang dibakarnya, Bu? Zat makanan. Bagaimana prosesnya itu belum kami temukan, Bu. Oke, baik.
Itu tadi sudah dijawab oleh kelompok 1. Tolong silakan berikan aplaus kepada kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, jawabannya udah cukup baik. Oke, kita lanjutkan. Sebelum tadi ada pertanyaan, silakan terlebih dahulu dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Dipersilakan. Oke, silakan Dinda. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum, Ir. Ya, ya, Bu, sudah bagus apa yang disampaikan oleh Ois tadi, Yo, Bu. lama dempet-dempet. Sama, Bu. Oke, udah sama. Baik. Baik, kita lihat di sini Alhamdulillah, ya. ya gitu kan. Iya, betul. Kalau enggak lah Ibu Nah, lo aja masih dari jawab. wacana yang diberikan di sini, ini poin pentingnya adalah kita mampu untuk menjelaskan ya bagian-bagian dari sel darah. Sebelumnya kita baca dan kita Ini lagi udah tanggapi masuk, pertanyaan dari kelompok 1 tadi. Ya, Anda tentu masih ingat bagaimana pentingnya peranan oksigen di dalam tubuh kita. Oksigen di dalam tubuh berguna untuk proses oksidasi zat makanan. Nah, dalam hal ini barangkali lebih tepatnya kepada proses pembentukan energi ya Nanda. Kemudian kita lihat alat transportasi gitu ya, dia akan menyebarkan oksigen dari paru-paru dan zat makanan dari usus halus mencapai sel-sel yang ada di seluruh tubuh manusia. Nah, di sini tadi udah disampaikan nih oleh kelompok 1 gitu ya, apa masalah yang ditemukan pada wacana. Kemudian kelompok 1 juga sudah merumuskan ya, pertanyaan yang berfokus pada permasalahan. Nah, kemudian diidentifikasi oleh kelompok 1. Apa identifikasinya? Ada beberapa peranan dari alat-alat yang terlibat dalam sistem sirkulasi. Di antaranya adalah ada darah tadi ya, kemudian ada sel darah. Nah, kemudian kita lihat studi atau kajian literaturnya. Sebelumnya kita lihat di sini Ananda, sistem sirkulasi. Apa sih pengertian dari sistem sirkulasi? Nah, ini dia. Tolong perhatikan yang masih tidak fokus. Husni masih ada? Laloknya, Bu, lalok. Husni, nggak boleh tidur, nak, di kelas, nak. Ayo. Berkadang semalam, Bu. Berkadang ya. Nah, nanti kita kasih ice breaking. Sebelumnya tolong bantu Ibu untuk fokus pada pembelajaran. Ya, kita lihat di sini, sistem sirkulasi. Nah, ini adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengedarkan dan mengangkut zat-zat di dalam tubuh manusia dari suatu organ ke organ lainnya. Nah, zat yang diangkut dan diedarkan itu berupa zat makanan, zat sisa metabolisme gitu ya, kemudian hormon, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, ini barangkali yang Anda temukan tadi ya pada diskusi kelompok gitu ya, terutama oleh kelompok 1, boleh disampaikan? Oke, silakan kelompok 1, Mutia. Ya, Bu. Silakan Anda sampaikan terkait dengan komponen-komponen penyusun darah. Komponen penyusun darah itu ada cairannya, Bu, ada plasma sama sel-sel darahnya. Sel darahnya ada sel darah merah, darah putih sama trombosit. Kalau plasmanya isinya cairan sebagian besar, protein, hormon, dan lain-lainnya. Oke, beri aplaus untuk Mutia. Baik, tepat sekali ya, benar sekali bahwasanya di dalam tubuh kita itu terdapat yang namanya sel darah. Nah, tadi udah juga dibahas oleh kelompok 1 bahwasanya sel darah itu disusun oleh yang pertama ada plasma darah, kemudian ada sel darah. Kita lihat di sini Ananda, fungsi dari darah. Yang pertama fungsinya adalah untuk sistem transportasi ya. Kemudian menjaga suhu tubuh. Nah, di tempat Delsa gimana Delsa? Sekarang lagi dingin, Ibu. Tapi ternyata suhu tubuh kita tetap kan? Ya. Iya. Nah, apa yang terjadi ketika tubuh kita tetap stabil kondisinya meskipun kita di tempat yang dingin? Karena pengaruh darah tadi, Ibu. Iya, Karena darah melakukan proses transportasi. Oke, ada jawab itu menurut Delsa tadi ya, karena darah melakukan proses transportasi. Oke, silakan Siska Liza. Boleh diberikan penguatan, Nak? Kenapa kalau orang yang di tempat atau di dataran tinggi gitu ya, darahnya bisa berperan untuk menjaga suhu tubuh agar tetap stabil? Karena ada hemoglobin, Bu. Karena ada
Hemoglobin, HB katanya, Bu. Oke. Bari hapus untuk temannya yang sudah berani menyampaikan pendapatnya. Oke, baik, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh temannya tadi ya, Nanda, bahwasanya kok bisa sih ya orang yang hidup di tempat atau tinggal di tempat di dataran tinggi gitu ya, suhu tubuhnya tetap stabil, suhu tubuhnya tetap normal kecuali kalau demam gitu kan. Nah, kenapa? Karena memang produksi dari sel darah merah gitu ya, itu banyak di tempat atau pada daerah dataran tinggi karena tubuh kita di dalam tubuh kita atau sel tubuh kita itu punya kemampuan untuk mengikat oksigen. Nah, jadi itu peran dan fungsi darah di situ dalam penjagaan dan juga kita lihat perannya adalah ya sebagai perlindungan, kemudian sebagai penyangga. Baik, Ananda Ibu semuanya, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk tampil. Oke, baik. Terdengar suara Ibu Ananda semuanya? Terdengar, Bu. Silakan. Tadi kelompok 2. Kelompok 2 Ibu minta untuk menampilkan wacana. Nah, ini dia wacananya. Silakan untuk mengkaji atau membahas permasalahan yang ditampilkan pada LKPD. Silakan. Siapa yang mau tampil? Kelompok 2 ada Roza, ada Siska Enggriani, ada Siska Liza, ada Susanto. Silakan siapa yang mau tampil, Nak? Oh, Siska aja, Bu. Susanto Siska aja, Liza. Bu. Silakan. Baik, Susanto Bu. aja, Bu. Berbagi ke kelompok lain. Berbagi anggota yang lain boleh? Ada yang mau menjawab? Iya, Bu. Oke, silakan Roza. Ini kalau menurut kami darah itu bisa membeku itu dikarenakan karena adanya di dalam darah itu trombosit, Bu. Iya. Kemudian sehingga darah itu nanti pada kita mengalami luka itu dia bisa berhenti gara adanya keping darah. Ibu suaranya mute, Bu. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2 yang sudah memberikan jawaban terbaiknya. Baik, Anda Ibu semuanya, itu tadi yang sudah dijelaskan ya oleh kelompok 2. Nah, kelompok 2 mengatakan bahwasanya terjadinya proses pembekuan darah gitu ya ketika terjadi luka. Nah, di sini Ibu kembali mengulas ketika kita mengalami luka pada tubuh, maka tubuh akan mengeluarkan darah. Nah, terjadinya pendarahan itu disebabkan oleh sobeknya pembuluh darah. Nah, kalian pasti pernah ya ngalamin yang namanya luka, kena pisau, atau jatuh dari motor, apalagi? Atau kalau luka hati sih tidak bisa ya. Luka hati itu pedih tapi nggak berdarah. Oke, kita lihat di sini Ananda. Pembahasan atau kajiannya. Oke, sebelumnya Ibu share videonya. Silakan Ananda melihat video yang Ibu tampilkan ini berikut ini. Oke. Udah nampak videonya? Udah, Bu. Udah, Bu. Di luka, trombosit akan bisa mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Perubahan fosfolipid belum aktif menjadi trombonya disebabkan oleh adanya ion kalsium. Trombokinase akan mengubah fosfolipid menjadi enzim trombin mengubah fibrin berbentuk benang-benang halus yang membentuk sel darah merah kepala.
Kedengar ke belakang suaranya, Bu. Kecil sekali, Bu. Enggak terdengar, Bu. Oke, mohon maaf. Nah, ini tadi nggak nampak kalau suaranya tidak terdengar. Mohon maaf ya. Kita lihat. Baik, dari video yang sudah ditampilkan tadi, Anda Ibu semuanya, kita bisa melihat gitu ya, bagaimana proses pembekuan darah itu bisa terjadi ketika luka. Oke. Nah, di sini tolong perhatikan. Nah, Anda Ibu, ketika terjadi luka, nah, trombosit kita pecah. Trombosit itu adalah salah satu bagian dari sel darah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini ketika trombosit pecah, dia akan mengeluarkan semacam enzim yang disebut dengan trombokinase. Nah, trombokinase itu mengaktifkan vitamin K di dalam tubuh kita sehingga mengubah protein yang belum aktif yang disebut dengan protrombin menjadi trombin. Kemudian trombin punya kemampuan mengaktifkan protein darah yang lain yaitu berupa fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Maka dari itu benang-benang fibrinlah yang menutup luka. Sehingga ketika terjadi luka gitu ya, lama-kelamaan luka akan berhenti. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, alhamdulillah Nanda semuanya itu untuk penguatan pada materi kita hari ini. Silakan Ananda dari materi yang Ibu sampaikan, mari sama-sama kita membuat kesimpulan. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulannya pada pertemuan kali ini? Saya, Bu. Oke, silakan Ois. Bahwasanya sel darah itu ada 3. Ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada keping darah. Sel darah merah itu tadi fungsinya membawa oksigen sama apa tadi dari makanan, Bu. Kalau sel darah putih apa tadi, Bu? Banyak jenisnya, Bu. Kami lupa, Bu. Sel darah putih itu banyak jenisnya. Ada yang bergranula, ada yang tidak bergranula. Iya, bergranula dan agranula. Kemudian ada tadi di video namanya trombosit atau keping-keping darah yang berfungsi untuk menutupi luka. Itu, Bu. Yes, benar sekali. Oke, cukup. Baik, kan plus untuk teman kita yang sudah memberikan atau menyampaikan kesimpulan ya pada pelajaran kita hari ini. Benar sekali Anda Ibu semuanya, di dalam sistem sirkulasi terdapat komponen yang berperan dalam sistem atau melancarkan sistem sirkulasi itu sendiri. Di antaranya tadi sudah kita bahas ya, ada darah. Sebenarnya ada 3 komponen lainnya, ada darah, ada pembuluh darah, kemudian ada jantung. Dan itu kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya. Nah, tadi kita kembali ke darah ya, bahwasanya di darah itu terdapat komponen penyusun darah. Di antaranya ada plasma darah, kemudian ada sel darah. Nah, sel darah itu terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Benar ya? Ya, Bu. Oke. Kemudian berikutnya pada proses pembekuan darah. Nah, jadi di proses pembekuan darah yang terlibat adalah trombosit. Nah, nanti ada prosesnya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, di mana ketika trombosit pecah gitu ya, dia mengeluarkan enzim trombokinase, kemudian mengaktifkan protrombin menjadi trombin, kemudian nanti trombin mengaktifkan fibrinogen menjadi benang-benang fibrin sehingga luka menjadi tutup. Baik Anak Ibu semuanya, aplaus untuk kita pada hari ini. Baik, Ananda Ibu, silakan dikeluarkan kertas 1 lembar. Kita post test terlebih dahulu. Silakan. Ya, nah yang pertama sebutkan macam-macam sel darah. Kemudian soal yang kedua, sebutkan proses pembekuan darah. Oke, baik. Silakan dikumpulkan anak-anak Ibu semuanya. Udah? Udah, Bu. Oke, nah itu Ibu ambil, Ibu ambil. Belum lagi, udah, Ca? Nggak bisa lagi, Ca? Udah, bawa sini. Nah, oke, Belum, baik. Ibu. Namanya belum lagi, Bu. Oke, baik. Waktu kita cuma 5 menit ya, Nak, untuk membuat evaluasi. Kemudian LKPD tadi silakan dikumpulkan.
Oke, mana tadi? Ketua kelas. Silakan dikumpulkan. Ketua kelas, ketua kelompok, silakan dikumpul. Ini Bu. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak ibu semuanya, hari ini itulah pembelajaran kita. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas penggolongan darah ya, atau pengelompokan golongan darah. Baik, pada pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang, silakan nanti rapikan terlebih dahulu kursi-kursinya ya, Nak ya. Piket terlebih dahulu sebelum pulang. Oke, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.